Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di analisis data, masih bersama saya Agus Duyanto. Kali ini yaitu memenuhi request dari teman-teman yang dari komentar ataupun teman-teman yang lagi bimbingan skripsi, yaitu tentang skripsi di sekunder kuanti ya, atau kuantitatif sekunder. Nah, di sini teman-teman ada yang request, Kak boleh dong buatin tabulasi data untuk data panel. Nah, di sini yang kita bahas yaitu tentang tabulasinya dulu, nanti step by step baru penelitiannya. Data panel itu atau data cross section tentang berbagai asumsi. Nah, nanti di 5 asumsi data panel diambil yang terbaik. Itu cara penelitiannya. Nah, yang sementara itu nanti kayak seperti ini data panel semuanya. Ini data panel ini saya buat hanya nyampe dari 2014 sampai 2017. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui ini semuanya, nanti kita mulai dari sini. Oke, buat teman-teman semuanya disimak dan dipahami, kiranya manfaat ya, di like, subscribe and share ke teman-teman kalian. Nah, di sini untuk sampelnya akan kita tulis, yaitu di sini ada BNI, BRI atau BRI atau Mandiri, terus satunya BTN. Oke, di sini sudah ada 4 perbankan. Nah, dan di sini kita buat semuanya itu di angka 2014 sampai 2017 ya, buat teman-teman semuanya. Nah, ini kita tarik sini aja. Oke, ini 2014 atau 14 ya, intinya 14 aja lah, 14 pakai ini. Nah, misalkan sudah input data di laporan keuangan, yaitu di sini kita mengacunya nanti begini. Ini kita membuat triwulan, yaitu triwulan, jadi biar lebih banyak ya samplingnya, tapi hanya 4 perusahaan atau 4 perbankan. Nah, di sini sudah diketahui bahwa ada 4 sampel. Nah, nanti dari 4 sampel ini kita ambil yaitu yang nilainya paling rendah. Nah, di situ tidak diikutkan dalam variabel, karena itu yang namanya data panel. Untuk acuan kayak istilahnya itu setengah lah, seperti itu, antara bawah dan ke atas, karena datanya data panel. Nah, maka dari itu kita akan membuat tabulasi panel sebelum kita input ke sana. Nah, kita membuat ini dulu, yaitu ini ada BNI, BRI, Mandiri dan BTN. Nah, di sini langsung saja, yaitu kita buat seperti ini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada isiannya, tapi sengaja saya buat biar kalian paham. Nah, di sini yaitu kayak gini, oke. Nah, di sini yaitu adalah ini. Nah, di sini kode perusahaannya. Ini kode perusahaannya. Ini kode perusahaannya buat teman-teman semuanya. Nah, setelah kode perusahaannya yaitu apa? Ini perhitungan tahunnya kalian buat. Nah, perhitungannya tahunnya. Oke. Nah, di sini 2014 sampai 2017, 2014 sampai 17, 2014 sampai 17, 2014 sampai 17 ya. Nah, dan sedangkan di sini nanti kita buat lagi, yaitu berikut ini. Nah, di sini nggak ada, tapi di sini ini penjelasannya biar nanti mudah. Nah, ini dari 2017, nah ini 2014, seperti itu ya. Saya rasa paham. Setelah itu kita cek triwulannya. Nah, kita cek per triwulannya, yaitu triwulan 1 sampai 4. Ini triwulan 1 sampai 4 ya. Hitungannya kayak gini. Ini 1 sampai 4. Nah, ini seterusnya. Misalkan ini ya seterusnya sampai sini. Nah, seperti itu. Dan di sini yaitu laporan variabel Y sama variabel di setiap variabelnya. Nah, oke, di sini kita langsung kita tulis. Nah, ini. Nah, di sini ada variabel Y-nya yaitu ROA, X1-nya CAR, X2-nya NPL, dan X3-nya LDR. Ini nilai angka Excel-nya ya buat teman-teman semuanya. Nah,
Di sini langsung kita blok semuanya. Ini sebenarnya udah ada isinya. Nah ini kita tinggal klik aja, ini hasilnya. Nah karena nanti ketika kalian masukkan ke SPS ini diganti titik ya, jangan koma. Jadi misalkan gini, nanti ini diganti titik, ini untuk acuan rumusan di Excel untuk memenuhi. Nah ketika masuk ke sini otomatis kan nanti menganalisa semuanya. Ini ada variabel X1, XY, X3 terhadap Y. Itu kalian nanti kalian olah ke SPSS dulu, ketemu hasilnya enggak. Nah dan di sini ini nomor urutan, kalian pahami ini nomor urutan sama kayak ini ya, kalian bisa bedakan. Nah di sini ini saya kasih nomor urutan, dan sebelumnya pertama kan tadi sudah tahu kita X1, X2, X3 terhadap Y itu semuanya kan, berarti sampel ini. Tapi nanti ketika di sini itu ada penilaian untuk standar panelnya. Nah, maka dari itu kita cari nilai panelnya di sini. Kita cari nilai panelnya di sini atau nilai standar devnya atau konstannya ya buat teman-teman semuanya. Nah, ini ada nilai konstannya. Misalkan ini. Ini rumusnya seperti apa? Itu ada rumusnya. Nah, standar defisiasi ya, konstan itu. Buat teman-teman semuanya. Nah, ini kita lihat, ini rumusnya yaitu standar def sama dengan dalam kurung ini standar def, ini semuanya ini kalian enter aja udah ketemu 0,5 dan 0,6 dan ini 0,2. itu kan berarti kan sudah tahu yang paling rendah itulah. Ketika kalian membuat rumus yang pertama dalam data panel kan ini kalian sudah kalian olah, misalkan hasilnya tidak baik, itu nanti kalian akan membuat yaitu ini olahan ini yang pertama di SPSS, olahan ini yaitu olahan yang pertama, atau nanti jadinya itu di sini. Di sini nanti ada asumsi pertama. Di sini nanti ada asumsi pertama. Misalkan di sini ya. Ini sama kayak ini sebenarnya. Ini biar kalian tahu dulu. Nah, kalian tahu dulu. Nah, kalian copy dulu. Oke, sedikit loading. Nah ya kan, loading. Oke guys, mengalami kehambatan. Nah di sini kalau sudah tahu ini nanti kalian akan masuk di sini, kalian pastikan di sini aja. Nah ini kan ada asumsinya ini di sini tuh. Kalian lihat ini di sini, ini asumsinya dari per panel, itu namanya data panel. Nah di sini tadi hasil regresi pertama itu hasilnya taruh di sini sesuai dengan konteks kalian. Hasilnya udah bagus atau belum untuk hasil perbankan ini. Nah ketika belum, kalian nanti langsung membuat panel pertama untuk di SPSS itu seperti ini. Nah ini sudah saya buatkan ini biar kalian mudah memahaminya. Nah ini panelnya ya buat teman-teman semua. Nah ini hasilnya, kita lihat dulu. Nah ini sama kayak yang tadi ya buat teman-teman semuanya. Ini tuh hampir sama dengan, ya emang sama dengan ini. Nah, kalian lihat ini hasilnya, atau ini tuh data panelnya. Ini kalian di sini tuh cuma membuatnya seperti ini. Misalkan ini kan ada data panel untuk yang BNI, kalian blok dulu sini biar kalian nanti nggak bingung. Nah kalian buat sini. Nah di sini ini nanti ya, ini kalian masukkan ke SPSS. Nah sekarang ini kan tadi asumsi yang pertama sudah diolah gitu, hasilnya nggak sesuai. Misalkan ini asumsi yang ketiga, asumsi yang kedua buat teman-teman semuanya. Nah misalkan di sini nanti gini, cara mengasumsikannya sama dengan
panel yang di sini. Oke, buat teman-teman semuanya. Nah, bentar. Sorry. Nah, oke, kita asumsikannya di sini. Ini kita kasih 1. Itu nanti ini ngasihnya itu, ini nanti di SPSS nya buat teman-teman semuanya. Nah, di sini 1 sampai sini. Nah, sini 1 lagi ini. Nah, ini yaitu caranya yaitu diagonal ya, cara memberikan nilainya itu diagonal. Tuh, setelah diagonal kita taruh aja dulu. Nah, dan yang di sini kita isi 0. Oke, kita isi 0 semuanya. Ini kita isi 0 semuanya. Oke, kita isi 0 semuanya. Oke, kita isi 0 semua. Jangan sampai salah, makanya kita kasih tanda kayak gini biar nggak salah nantinya. Nah, kayak gini. Oke, kita isi 0 semua. Itu nanti ngisinya itu di SPSS buat teman-teman semuanya, biar ini kalian bisa membuat tabulasi panel dulu gitu. Jadi garisnya itu ada garis diagonal seperti ini ya buat teman-teman semuanya. Nah, seperti ini jadinya ya, seperti ini bisa kita tarik. Nah, kita tarik sedikit, ini kita tarik. Ini kita membuat part dulu, part pertama. Nah, sudah kan? Nah, ini kalau sudah nanti ini tuh ada dummy BNI, dummy BRI, dummy MDR, dummy BTN. Nah, ini nanti kalian tambahkan di sini sampingnya sini, yaitu di SPSS seperti itu. Nah, misalkan saya buka di SPSS dulu ya buat teman-teman semuanya, biar nanti kalian enggak itu. Saya buka SPSS juga. Oke, kita buka SPSS biar kalian paham. Itu cara data panel ya buat teman-teman semuanya. Oke, halo. Oke. Oke, halo. Oke. Nah, kalian kan di sini. Nah, otomatis yang kalian isi itu ini sebenarnya. Tapi nanti ngisinya itu yang titik-titik ya, yang bukan yang koma ini. Nah, ini bukan yang koma ini, tapi nanti yang titik-titik biar nilainya nggak berubah ya. Intinya biar nggak berubah gimana kayak gitu. Ini kalian copy, ini kalian buat di sini. Nah, ini kan sudah ketahuan. Nah, di sini. Nah, dan ya sih, bentar sorry buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini ya buat teman-teman semuanya. Di sini kita tarik ini dulu. Kita copy, setelah itu kita taruh sini, kita paste. Terus yang ini kita paste kembali. Oke, buat teman-teman semuanya. Bentar. Nah, ini yang variabel Y. Sini X1, X2, X3, Y. Nah, Y-nya kan apa tadi? Kalian bisa lihat tadi Y-nya itu yaitu oke. Bentar. Nah, bentar. Dan nggak kelihatan sih, nanti bingung malah kalau nggak di close. Nah, Y-nya roa. Nah, Y-nya ini Y underscore roa. Oke, roa. Terus kita lihat lagi X1 nya car underscore car.
NPL RDR, NPL LDR. Oke, buat teman-teman semua NPL RDR ya, ini aja deh. Nah, oke, ini kita analisis regression sebentar. Ini kita ganti dulu scale. Ini sebenarnya data panel ini kalau misalkan nanti ini sudah bagus ya udah. Oke, regression linear ya, ini Y kita masukkan sini, Ctrl A masukkan sini, statistik. Oke, misalkan ini R square, gravimetrik, turbin, continue. Ini juga bisa nih di sini. Ini kita masukin sini, histogram, stabilitas, continue, save, interrogatory save juga bisa, continue, option sudah, kita lalu kita oke. Nah, kita oke, ini datanya. Kita lihat di sini hasilnya itu. Nah, ternyata di sini sudah menunjukkan ada signifikansi di NPL ya, tapi ini baru pertama. Nah, setelah itu kita buka tabulasi yang berikutnya tadi, yang ini. Nah, kita tambahkan ini namanya asumsi kedua ya, ini asumsi kedua. Nanti kalian tinggal milih aja dari mana hasil-hasil ini yang bagus gitu. Ini kita bahas yaitu di asumsi kedua, seperti itu. Oke, kita tambahkan di sini ST. Nah, di sini itu sama. Bentar, ini kita copy dulu. Ini biar bagus nanti gini cara ngopinya. Oke. Nah, ini copy lagi, kita pakai SPSS. Oke, pasti. Nah, seperti ini kan sudah. Kita lalu kita analis regression linear. Nah, Ctrl A, lalu kita masukkan, ini kita masukkan. Oke, kita oke lagi. Ini hasilnya buat teman-teman semuanya. Ini kita tahu hasilnya. Ini kan ada hasilnya kayak gini. Hasilnya sudah berbeda. Ini cara data panel. Ini yang asumsi kedua. Ya, pahami. Ini asumsi kedua. Hasilnya menunjukkan udah bagus sebenarnya. Nah, udah bagus ini. Nah, lalu kita per penelitian itu kita save loh ya, per asumsi ini. Nah, misalkan sudah asumsi kedua sudah, nanti kita hasilnya kita taruh sini, asumsi ketiga hasilnya kita taruh sini, misalkan ke kedua kayak gitu ya. Nah, lalu kita lagi di sini, yaitu klik gini. Nah, kalian buat ini ada. Nah, di sini apa aja sih sebenarnya? Nah, ini kan kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya ya buat teman-teman semuanya itu dummy BTN itu tidak termasuk karena dia kita ambil sebagai kelemahan, karena di sini itu defisiasinya paling rendah itu ini. Bentar, ini paling rendah kan defisiasinya buat teman-teman. Nah, 0,2 itu kita tinggal aja, nggak perlu kita buat di sini sebenarnya. Nah sekarang giliran kita yang ini per 4 ini, kita taruh sini 1, kita tambah lagi 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Nah, oke, ini kita urutkan sama kayak gini tadi. Oke, nah seperti ini. Ini kode bawahnya biar mudah aja. Mana lagi ini di sini lagi. Kita buat lagi 1, nah 2, 3, 4. Oke, kita buat lagi 1, 2, 3, 4 sini. Nah, lagi sini kita buat lagi. Ini seterusnya sampai perhitungan ya.
buat teman-teman jadi dipahami. Setelah ini kita kasih 0 lagi, kita copy karena nggak kelamaan, kita paste, kita copy lagi, kita paste, kita copy lagi, kita paste. Oke, nah setelah itu kita lihat ini kan yang 2014, dummy 2014. Lihat ini, kita lurusin lagi yang sini, kita membuat dummy yang 2015. 1 2 4. Oke, kita copy 2015 lagi. Oke, kita copy, seterusnya ya buat teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya Allah. Di sini oke, kita Ctrl V lagi, udah kan. Nah, di sini ini kita tarik sini aja deh. Alhamdulillah ya Allah. Saya bentar buat teman-teman semuanya. Nah, ini kita tarik sini. Ini pokoknya jangan sampai salah buat teman-teman semuanya. Nah, ini namanya data panel. Oke, seperti ini. (2016) kita lihat di sini. Di sini mulai 2016-nya di sini. Ya udah, kita klik satu-satu. Seperti ini. Nah, Ctrl C. Kita di sini kita taruh sini lagi. Ctrl V. Oke, terus di sini kita lagi Ctrl V. Nah, di sini kita lagi 2016, Ctrl V. Nah, di sini kita taruh 0 aja. 0. Oke, 0. Kita taruh sini 0. Oke, ini kita taruh sini 0. Kita taruh sini 0. Oke. Ini terus ini cara membuat tabulasinya buat teman-teman ya. Ini cara membuat tabulasi. Itu. Bentar deh biar enak lihatnya. Oke. Udah, kalau sudah sini kita urutkan lagi 0, kita tarik lagi, set, nyampe sini. Terus ini kita kasih 1 2 3 4, kita tarik lagi 0 kayak gini. 1 2 3 4, terus ini 0 lagi. Oke, kita kasih 0 lagi, ini kita kasih lagi. Memang kalau panel di SPSS itu bisa, tapi caranya memang kayak gini. Ctrl Z, 3 4, 1, tanding. Langsung kita kasih 1. Oke, nah. Oke, nah ini kan gini, ini cara bacanya itu terdiagonal ya buat teman-teman semuanya. Sebenarnya ini kayak diagonal kayak gitu. Nah, ya kan kayak diagonal. Ini namanya asumsi kedua. Nah, nyampe ke 5 asumsi nanti itu kalian baru tahu hasilnya. Gitu, ini namanya data panel. Diambil yang paling bagus dari setiap asumsi. Kalau misalkan asumsi yang kedua tadi sudah bagus, ya udah ambil asumsi yang kedua, nilai hasilnya gitu loh. Seperti itu, ini namanya data panel. Nah, kita ini aja biar tengah. Nah, oke. Ini data panel yang asumsi yang ketiga. Ini nanti 4 sampai 5 sampai 6. Nah, kayak gini, ini kita langsung kita scroll ke bawah. Setelah kita scroll, kita copy,
sini kita pastikan oke. Nah sudah pasti, kita reviewkan lagi, yaitu bagaimana yang ini tadi. Kita copy dulu, copy. Oke, ini yang bawahnya lagi. Oke, kita copy. Ini namanya dummy 2014 atau dummy per tahun ya buat teman-teman semuanya. Nah kita paste sini. Nah setelah selesai kita analis regresi linear. Nah di sini kan sudah ada nih, kita keluarin dulu aja semuanya. Ctrl A. Nah Ctrl A, setelah Ctrl A itu kita lihat nanti. Nah ini kita lihat dulu, ini kita lihat ini, terus sama yang ini. Nah kita klik oke. Ini asumsi yang ke berapa tadi? Nah 3 ya buat teman-teman semuanya. Kita lihat hasilnya. Nah di sini ada hasil yang baik nih di sini. Di sini ada 0,0, 0,0. Nah di sini juga asumsi hanya tinggal 1 ini guys buat teman-teman semua. Nah di asumsi yang ketiga ini nanti kalian masukkan ke sini, Nah asumsi yang ketiga hasilnya ya. Ini ada R2 itu hasilnya berapa, nanti kalian akan membaca sampai nanti kalian punya rumus ini. Kalian harus pakai ini juga. Nah ini yang asumsi ke berapa ini. Nah seperti itu. Nah misalkan ini kita bahasnya nanti selesai pating dulu. Ini kita baru bahas asumsi berapa tadi, 1, 2, 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah hasil asumsi ketiga sudah membaik lagi, signifikan dari ini ya. Tinggal ini aja ini. Nah ini nanti kita buat lagi olah data lagi, atau data panel yang keempat, atau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang ke sini ini ke-4, ini ke-5. Rumusnya yang ke ini nanti kita jelasin lagi nanti ya buat teman-teman semuanya. Saya rasa cukup untuk tabulasi kali ini. Nanti kita lanjut lagi ke part 2 dulu ya, karena soalnya juga biar kalian paham. Yang intinya itu ini pertama itu kalian olah dulu ini sesuai kayak biasa aja, regresi linear berganda nggak apa-apa, dengan urutan tahun seperti ini. Nah setelah itu kalian buat lagi tabel kayak gini. Nah itu urutkan sesuai dengan tahun. Misalkan ini lurusannya mana, nah lurusannya kan 2017 ini. Nah lurusannya 2017, ya udah sini ini hitungannya di mana, ini hitungannya dari BNI gitu loh, dari BNI gini kan gini. Nah jadinya kayak gitu, itu hitungannya. Nah misalkan gini sama, tapi hitungnya 1 di sini di dummy BRI. Itu yang pertama, itu dummy pertama. Yang dummy yang kedua yaitu dummy hitungan per tahun. Per tahunnya kalian 2014, ini 2015 kalian mengikuti sesuai dengan kolom ini. Nah ini kan 2014 ini. Nah seperti itu buat teman-teman dipahami. Ini yang pengolahan kedua. Nah yang ketiga nanti yaitu ada nanti ketiga, keempat, kelima. Nah itu sebenarnya seperti ini perhitungannya gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi kita bisa melihat hasil dari per analisis kita. Nah ini yang dinamakan data panel gitu loh. Nggak perlu ribet kalian gimana ngisinya dari sini aja tabulasi. Kalau ada tutorial yang ngisinya langsung dari SPSS kelamaan, itu nanti kalian bisa salah input. Kalau gini kan datanya jelas kayak gini, oh ternyata cara ngisinya diagonal seperti itu ya. Buat teman-teman semua, terima kasih dari saya Agus Dwianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.